IR pelaku pencurian kendaraan roda 3 bermuatan barang tak berkutik saat ditangkap tim buser unit reskrim Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat. Pelaku berusia 37 tahun yang melarikan diri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Kerawang, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap usai polisi menyelidiki rekaman CCTV saat pelaku beraksi bawa kabur motor roda 3 muatan barang milik laundry di Jalan Alpukat, Tanjung Duren Utara. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang baru 3 hari kerja ini nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarganya di kampung halaman. Dari tangan pelaku, petugas turut menyita barang bukti kendaraan roda 3 muatan barang yang sempat digadai seharga 8 juta rupiah. Dia tahu tempat penyimpanan kuncinya dan dia juga yang mengambil sendiri pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu ketika pagi diketahui motor tersebut sudah hilang, dari pihak korban mengecek CCTV di tetangganya, kebetulan kelihatan memang langsung yang membawa yang bersangkutan. Karawang tersebut adalah tempat tinggal atau domisili dari yang bersangkutan. Kebetulan motor tersebut digadaikannya kepada tetangganya di sana. Dan pada saat kita amankan pun motor tersebut sedang digunakan sama tetangganya tersebut. Seharga kurang lebih 8 juta digadaikan pada saat itu. Barang bukti hasil kejahatan telah dikembalikan kepada korban. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di jeruji besi Polsek Grogol Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. RG, pria 20 tahun ini menjadi sasaran amuk massa yang geram dengan ulahnya yang meruda paksa seorang perempuan penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Beruntung polisi berhasil mengamankan pelaku ke dalam mobil. Sebelumnya peristiwa ruda paksa terjadi di belakang ruang laboratorium RSUD Rupit, Kabupaten Muratara. Korban yang sedang bermain ponsel tiba-tiba ditarik pelaku ke belakang ruang laboratorium. Lantaran korban menolak, pelaku memukul bahu korban hingga pingsan. Pelaku pun dengan leluasa meruda paksa korban. Namun aksi bejat pelaku kepergok hingga diteriaki petugas kebersihan rumah sakit. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap warga hingga akhirnya babak belur di amuk massa. Mengamankan pelaku yang diamuk oleh massa karena kasus persetubuhan terhadap seorang penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pelaku ini kepergok oleh salah seorang saksi. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolres Muratara dan terancam pidana selama 12 tahun penjara. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya. Inilah Jurnalintas Ainis Pagi selengkapnya. Pemirsa, sekelompok pemuda menyerang pemukiman warga di Rawabunga, Jakarta Timur menggunakan petasan dan kembang api. Serangan yang sudah 2 kali terjadi membuat panik warga. Warga Gang Kober, Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dihebohkan oleh serangan sekelompok pemuda dengan lemparan kembang api dan petasan. Warga yang berada dalam rumah panik hingga berhamburan keluar rumah. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 malam saat warga masih beraktivitas. Aksi penyerangan sudah 2 kali terjadi tanpa diketahui penyebabnya. Nongkrong seperti biasa, itu ada serangan kembang api dari sisi dalam kuburan. Nah, kebetulan sih itu singkat sih Pak, singkat nggak banyak, tapi dari sini ada serangan balik, tujuan untuk bertahan diri ya Pak ya, dan untuk korban jiwa juga nggak ada. Beruntung tidak terjadi bentrok fisik, namun warga khawatir jika serangan kembali terjadi bisa menimbulkan kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sekelompok orang tidak dikenal menyerang pemukiman warga di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Akibatnya sebuah bangunan hangus dibakar kelompok penyerang.
Kericuhan terjadi di Jalan KSU Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Sekelompok orang tak dikenal menyerang warga hingga membakar sebuah bangunan semi permanen. Peristiwa ini menggegerkan warga karena dalam aksinya, kelompok itu juga membawa senjata berupa bambu dan parang. Warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Pasca kejadian, polisi langsung datang untuk mengamankan lokasi. Petugas damkar juga dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui motif maupun identitas kedua belah pihak yang bertikai. Namun polisi meminta kedua kelompok ini menyelesaikan permasalahan di kantor polisi dengan membuat laporan. Sementara warga berharap polisi menangkap pihak yang bertanggung jawab atas pengerusakan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi prostitusi berkedok karaoke digerebek polisi di Tangerang, Selatan, Banten. Sebanyak 14 pasangan mesum kemudian diamankan beserta puluhan botol minuman keras dan alat kontrasepsi. Polisi menggerebek lokasi prostitusi yang berkedok karaoke dangdut di Kampung Rancasaga Setu, Tangerang Selatan, Banten. Hasilnya, petugas mendapati 14 pasangan mesum dari sejumlah kamar beserta puluhan botol minuman keras dan alat kontrasepsi. Seluruh pasangan mesum beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Penggerebekan digelar untuk menjaga rasa aman, nyaman, serta kekusukan selama bulan Ramadan. Banyak minuman keras, banyak pasangan-pasangan yang untuk kegiatan prostitusi kita amankan, kita bawa, kita data. Semoga menjelang bulan suci Ramadan ini seminggu lagi situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan khususnya Polsek Cisauk dalam keadaan yang aman, kondusif. Nantinya polisi akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membongkar bangunan karaoke tersebut karena tidak memiliki IMB. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembobol rumah warga saat akan menjual ponsel hasil curiannya. Pelaku nekat mencuri karena butuh modal untuk bermain judi online. Polisi menangkap pelaku pencurian spesialis rumah kosong di daerah Padang Besi, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku berinisial HF merupakan residivis kasus yang sama yang sedang diburu polisi. Pelaku sudah beraksi di 9 lokasi dengan target rumah warga yang ditinggal pemiliknya bekerja. Polisi membawa pelaku ke daerah Bandar untuk mengambil sejumlah barang curian yang disembunyikan. Tadi setelah kita melakukan pengecekan TKP kemarin, tadi pagi kita berhasil untuk mengantongi si pelaku tersebut yang merupakan salah satu residivis yang sudah 2 kali masuk. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah pelaku cabul terhadap anak tiri diamuk warga di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku melakukan aksi bejatnya saat ibu korban bekerja di Malaysia. Geram dengan aksi bejat seorang ayah tiri yang tega mencabuli anak sambungnya tersebut, warga kisaran Asahan, Sumatera Utara menggerebek rumah pelaku dan mengamankannya. Warga yang emosi menghakimi pelaku yang tak kapok melampiaskan hasrat bejatnya ke anak tiri di saat sang istri tengah bekerja di Malaysia. Polisi yang mendapat laporan warga datang dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari penyelidikan sementara, mirisnya tak hanya sekali dicabuli, korban nyaris menjadi korban nafsu bejat ayah tirinya berulang kali. Hal ini terungkap usai korban yang tak terima karena adiknya yang hendak dicabuli juga oleh ayah tiri. Meski kerap mendapatkan ancaman akan dibunuh, korban akhirnya memberanikan diri minta bantuan warga sekitar. Awalnya melakukan persetubuhan itu terhadap si korban, misalnya si pelaku ini mau melakukan perbuatan itu lagi seperti yang dilakukan kepada si korban itu tadi kepada adiknya. Namun tidak terima lagi adiknya, kakaknya ini, sehingga melaporkan ke tetangganya. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
pelaku terancam hukuman kurungan penjara paling lama 15 tahun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal lintas iNews pagi hari ini. Saya Aulina Iyasya beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.